Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Firdanur Ramadhani dengan NIM 21241010-2008 dan saya sendiri Stefani Felicia Irawan dengan NIM 21241010-2012. Kemudian rekan saya yang ketiga yaitu Amanda Vania dengan NIM 21241010-2014. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan penjelasan terkait bab konstruksi graf. Oke, bisa di next. Nah, di sini sudah memberikan penjelasan sedikit terkait apa sih klasifikasi teknik konstruksi graf. Nah, di dalam klasifikasi konstruksi graf ini, pertama kita melihat pada konstruksi graf. Nah, pada konstruksi graf ini terdapat beberapa cara. Ya, di antaranya itu bisa dengan menggambarkan dengan tangan, menggunakan program komputer, kemudian juga bisa menggunakan spesifikasi aljabar dan menggunakan graf yang sudah ada untuk mencari graf baru dengan teknik tertentu. Nah, pada bab ini menyajikan teknik-teknik dalam mengkonstruksi graf, khususnya graf berarah yang dilanjutkan dengan klasifikasi dan keteraturan hasil konstruksinya. Kemudian pada beberapa teknik konstruksi graf itu juga akan dijelaskan. Namun untuk teknik-teknik ini dibagi menjadi 3 bagian. Oke, boleh di next. Nah, 3 bagian ini diantaranya yang pertama itu ada spesifikasi aljabar, kemudian yang kedua ada metode ekspansi, yang ketiga ada metode reduksi. Oke, bisa di next. Nah, pada subbab spesifikasi aljabar akan dijelaskan oleh rekan saya, Firdanur Ramadhani, dipersilahkan. Baik, spesifikasi yang pertama yaitu spesifikasi aljabar. Nah, di mana sebuah graf diperoleh dari beberapa formula aljabar. Maksudnya di sini yaitu aljabar ini diartikan bahwa sebuah graf berarah diperoleh dari penggunaan teknik konstruksi yang dispesifikasikan melalui beberapa formula aljabar. Nah, dalam prosedur ini, titik-titik pada graf berarah dapat dilabeli dengan angka maupun huruf sedemikian rupa. Nah, sehingga terdapat sebuah sisi berarah yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lainnya sesuai dengan formula yang telah diberikan. Nah, teknik-teknik konstruksi yang termaksud dalam klasifikasi sebagai spesifikasi aljabar sebagai berikut. Nah, ini jadi untuk mengklasifikasikannya teknik aljabar ini, yang pertama itu dengan spesifikasikan sembarang ordo dari graf berarah yang diinginkan. Nah, kemudian ada juga dengan spesifikasinya itu dengan nilai maksimum dari derajat keluar. Yang kemudian digunakan formula yang diberikan agar dapat diperoleh graf yang berarah baru. Kemudian untuk penggunaan spesifikasi aljabar ini, yang pertama itu dapat digunakan pada generalisasi graf berarah De Bruijn dan generalisasi graf berarah Cauchy. Jadi pada penggunaan spesifikasi tersebut ini dengan kata lain hanya dibutuhkan spesifikasi sembarang ordo dari graf berarah yang diinginkan dan nilai maksimum dari derajat keluarnya. Nah, kemudian digunakan formula yang telah diberikan agar dapat diperoleh graf berarah baru. Kemudian selanjutnya ada metode ekspansi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Firdan. Untuk subbab metode ekspansi akan dijelaskan oleh saya, Stefani Felicia. Oke, bisa next.
Nah, pada metode ekspansi ini, sebuah graf berarah baru diperoleh dari graf berarah lain yang berordo lebih kecil berdasarkan pada aturan-aturan yang telah dispesifikan. Nah, pada singkatnya atau memiliki rumus singkatnya dalam metode ekspansi ini, derajat keluar maksimum dalam graf lebih besar sama dengan derajat keluar graf berarah besar. Oke, next. Nah, penggunaan metode ekspansi ini dijelaskan dalam teknik-teknik konstruksi yang dapat diklasifikasikan sebagai metode ekspansi. Nah, di sini ada 3. Itu pertama juga terdiri dari iterasi graf berarah garis, kemudian ada graf berarah garis parsial, dan kemudian ada generalisasi graf berarah Kautz dengan pelabelan. Nah, pada gambar 4.3, yaitu graf berarah dan graf berarah garisnya. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah graf berarah dengan F1 kuadrat beserta graf berarah F2 kuadrat yang dikonstruksikan dari F1 kuadrat dengan menggunakan teknik graf berarah garis. Kemudian pada gambar 4.5, yaitu graf berarah dengan pelabelan. Nah, gambar ini tuh menunjukkan sebuah graf itu berarah dengan himpunan titik 010, 012, 020, 021, 101, 102, 120, 121, 201, dan 210. Nah, pada graf tersebut titik 020 dan titik 120 bertetangga dengan titik 102, titik 021, dan 121. Bertetangga ke titik 012 karena titik-titik 202 dan 212 itu bukan elemen dari V. Kemudian pada gambar yang ketiga di sini ada gambar 4.6, yaitu graf berarah dan salah satu graf berarah garis parsialnya. Nah, pada gambar ini itu menunjukkan yang pertama gambar yang A pada 4.6, yaitu graf berarah G dengan himpunan titik V sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan sisi berarah A aksen yaitu 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 40, 41, 52, dan 54 atau garis solid yang merupakan subhimpunan dari A. Maka graf berarah garis parsialnya LG mempunyai himpunan titik VLG sama dengan himpunan 01, 03, 12, 15, 20, 23, 34, 35, 41, 52, dan 54. Nah, pada contoh tersebut, kemudian yang bagian 4.6 yang B, di sini titik 34 dan 54 itu bertetangga ke titik 20, sebab sisi 40 itu bukan elemen dari A aksen. Oke, bisa di next. Nah, dengan menggunakan konstruksi graf berarah, apabila graf berarah dasarnya merupakan graf berarah yang teratur dengan derajat keluar D, diameter K, dan ordo N, maka graf reguler yang dibangkitkan menjadi graf berarah teratur dengan derajat keluar D, diameter menjadi K plus 1, dan ordo menjadi Dn. Oke, bisa next. Kemudian pada metode reduksi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amanda Fania, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Stefani Felicia Irawan. Di sini saya, Amanda Fania, sebelumnya menyampaikan permintaan maaf karena saya tidak bisa on cam karena ada kendala di kesehatan saya sendiri. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai metode reduksi. Jadi metode reduksi adalah kebalikan dari metode ekspansi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Stefani. Jadi pada metode ini itu dimulai dari graf berarah dasar yang kemudian akan diikuti oleh beberapa prosedur agar mendapatkan sebuah graf berarah dengan ordo yang lebih kecil daripada graf berarah dasarnya. Next.
Baik, jadi di sini ada teknik-teknik konstruksi yang dapat diklasifikasikan sebagai metode reduksi. Jadi yang pertama di sini ada teknik reduksi Digon. Dengan teknik ini sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lain yang mempunyai Digon dan menghapus Digon tersebut, kemudian menyatukan dua titik yang dihubungkan oleh Digon tersebut. Lalu yang kedua ada teknik penghapusan titik. Jadi di sini ada Miller dan Slamin mengenalkan teknik konstruksi graf berarah yang disebut teknik penghapusan titik atau vertex deletion scheme. Dengan teknik ini itu sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lainnya dengan memperhatikan kesamaan sifat-sifat derajat keluar dari beberapa titik. Jadi cara yang dilakukan untuk mendapat graf berarah baru yaitu adalah dengan menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar dan menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Jadi dengan menggunakan kedua teknik ini tuh dapat dibangkitkan sebuah graf berarah baru yang berordo kurang dari graf berarah dasar yang telah diberikan meskipun memiliki nilai derajat keluar maksimum dan diameter yang sama. Next. Baik, di sini jadi ada contoh-contoh gambarnya. Jadi ada gambar 4.4 yang di sini yaitu menjelaskan graf berarah dan hasil konstruksi teknik reduksi Digon, yaitu teknik yang pertama tadi. Jadi di sini itu graf berarah G aksen pada gambar 4.4 itu diperoleh dari graf berarah G yang mereduksi Digon YZ. Jadi konstruksi ini dapat diulang beberapa kali sebanyak Digon yang dimiliki oleh graf berarah aslinya. Baik, jadi di sini ada sebuah gambar 4.7 yang terdiri dari gambar A dan B. Jadi sebagai contoh graf berarahnya itu pada gambar 4.7 yang B adalah graf berarah yang diperoleh dari graf berarah pada gambar 4.7 yang A. Jadi teknik konstruksi ini dapat diulang sebanyak-banyaknya atau sepanjang masih ada titik-titik yang mempunyai tetangga keluar yang sama. Next. Baik, di sini saya sudah menyampaikan mengenai metode reduksi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait keteraturan hasil konstruksi graf. Boleh di next. Nah, pada keteraturan konstruksi graf ini beberapa teknik konstruksi menghasilkan graf berarah yang selalu teratur. Di lain pihak, beberapa teknik konstruksi menghasilkan graf berarah yang teratur dan tidak teratur, tergantung graf berarah yang dijadikan pembangun. Nah, oke, boleh di next. Nah, di sini ada klasifikasi teknik konstruksi graf berarah, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada teknik konstruksi yang selalu menghasilkan graf berarah teratur. Kemudian yang kedua ada teknik konstruksi yang dapat menghasilkan graf berarah teratur atau tidak teratur. Baik, boleh di next. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Firdan Nur Ramadhani, dipersilakan. Kemudian yang selanjutnya itu penerapannya pada graf berarah teratur dan graf berarah tidak teratur. Nah, pada teknik konstruksi yang selalu menghasilkan graf berarah teratur adalah teknik generalisasi graf berarah De Bruijn dan teknik graf berarah Kautz. Nah, sedangkan teknik graf berarah garis dan teknik reduksi Digon menghasilkan graf berarah yang teratur jika graf berarah asal atau pembangunnya adalah teratur. Nah, seperti pada gambar yang sebelumnya, namun demikian, teknik graf berarah dari garis dan teknik reduksi Digon, nah, juga dapat menghasilkan graf berarah yang tidak teratur. Nah, jika graf berarah asal dari pembangunnya tidak teratur, nah pada gambar 4.8 ini menunjukkan graf berarah G dan graf berarah garis LG. Nah, yang keduanya ini tidak teratur. Kemudian pada gambar 4.9 menunjukkan bahwa graf berarah G dan graf berarah G aksen yang dibangun dari G dengan menggunakan teknik reduksi Digon yang keduanya ini tidak akan teratur.
Begitu sedikit penjelasannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan gambar dari 4.10 dan 4.11. Jadi gambar 4.10 dan 4.11 ini menunjukkan graf berarah tidak teratur yang masing-masing dihasilkan oleh teknik graf berarah garis parsial dan teknik penghapusan titik yang graf berarah asalnya juga tidak teratur. Next. Lalu yang selanjutnya di sini tuh ada gambar 4.12 dan 4.13. Jadi sebelumnya itu dilanjutkan kalau kedua teknik itu dapat menghasilkan graf berarah yang teratur meskipun graf berarah asalnya itu tidak teratur. Lalu untuk gambar yang sekarang ini menunjukkan sebuah graf berarah tidak teratur G dan salah satu graf berarah garis parsial LG yang teratur. Demikian juga pada gambar 4.13 yang menunjukkan bahwa graf berarah tidak teratur G dan graf berarah teratur G aksen yang merupakan hasil dari teknik penghapusan titik. Next. Oke, jadi sudah selesai akan dilanjutkan oleh teman saya, Stefani Felicia. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai konstruksi graf. Mohon maaf jika ada suatu kesalahan atau beberapa kata yang mungkin susah dimengerti. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.